Ini paling Hanifah Alatas ya model pikirnya gini. Kalau tes DNA dengan catatan NASA beda, maka tes DNA yang salah. Kalau nomor mesin dan nomor rangka berbeda dengan STNK dan BPKB, maka nomor mesinnya yang salah. Saudara sekalian, Rumail Abbas mencoba berbicara atau membahas tentang DNA. Bagaimana hubungan kita dengan nenek moyang kita dulu. Dan itu ditulis di laman Facebook resmi daripada Rumail Abbas. Dan langsung dikomentari. Habis-habisan ini Dr. Sugeng. Bagaimana cara berpikir dari Rumail Abbas itu salah total, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya harus bilang kalau Rumail Abbas ini yang lulusan pendidikan agama Islam, itu harusnya terlibat pada pencerdasan kehidupan bangsa. Tapi yang dilakukan itu pembodohan. Mau lihat buktinya? Lihat di layar. Coba lihat ini, bagi saya. Ini bagi saya. Ini penyakitnya Rumail ini, bagi saya itu. Nggak punya referensi. Haplogroup itu punya peran untuk menunjukkan garis lurus lempeng lelaki ke atas tertua, namun tidak bisa menghubungkan nasab spesifik atau eksklusivitas komunitas Ibrahimi pada satu tertentu untuk saat ini. Sudah tahu garis lurus lempeng lelaki ke atas, tapi kok tidak bisa menghubungkan nasab spesifik eksklusif komunitas Ibrahimi pada satu individu tertentu. Sekarang komunitas ini apa? Keturunannya bukan. Kalau keturunan garis parental, ya otomatis nggak bisa dengan kromosom Y. Tapi kalau komunitas ini keterikatan paternal, ya alatnya pakai kromosom Y. Datanya ada kok di full di The White Tree, Family Tree. Masa kita nurut Rumail Abbas yang S2 aja berbohong? Hah? Bahwa yang mengaku Ibrahimi haplogrupnya macam-macam, iya. Tapi kan harus di trimming. Mana yang benar atau mana yang enggak. Itu berlaku hukum hasil muktamar NU di ke-33.1 di Donohudan itu, bahwa tes DNA bisa membatalkan nasab. Urusan teknisnya urusan ahli DNA, bukan ahli fikih. Kemudian Klossov dalam beberapa email itu nggak bisa dijadikan rujukan bahwa TMRCA tidak dapat menunjukkan individu eksklusif berdasarkan rentang mutasi SNP yang dalam WiFi menentukannya secara rata. Klossov mendapatkan informasi bahwa TMRCA itu hanya menunjukkan kapan mutasi SNP itu terjadi, bukan kapan seorang individu eksklusif hidup. Ini benar Klossov. Tapi si bodoh Rumail itu memelintir. Kejadiannya begini, satu mutasi itu bisa 3 atau 4 generasi. Berarti kakek buyut, kakek, bapak, anak bisa satu mutasi yang sama. Ya kan? Tetapi kalau SNP itu dijadikan menjadi terminal haplogroup satu bani, ya, padahal kemungkinan terjadi dari cucu, bapak, kakek, anak, kakek buyut. Yang bisa dipakai adalah menolak klaim yang kalau TMRC-nya jatuh di atas kakek buyut. Klossov benar, tapi Rumail Abbas ini menipu kalian dengan memelintir. Apa artinya? Tapi kalau sudah ribuan tahun, ya misal gini lah. Kohanim yang haplogroup J1 itu kalau ke warisannya Nabi Ishak itu Y3081, Nabi Ismail L858, ya kan? Nabi Ibrahim pasti Z2329. Tapi apakah satu-satunya Nabi Ibrahim? Ya belum tentu. Z2329 tuh bisa Nabi Ibrahim, bisa bapaknya, bisa kakeknya, bisa juga kakek buyutnya. Nah, bagaimana kalau ada keturunan yang ngaku Bani Ibrahim, ternyata kakek bersamanya itu katakanlah 10.000 tahun di atas
kakek buyutnya Nabi Ibrahim. Ya udah, klaimnya salah. Kemudian Zainawi pernah berkata bahwa catatan Ibrahim yang diklaim oleh komunitas Yahudi tidak sedetail catatan Ashraf atau Wangsa Hashimi secara umum. Jadi penelitian semacam ini memang rentan karena mengacu pada hal yang tidak detail untuk jadi dasar identifikasi telahnya. Nah ini pembandingannya kan nggak bener. Catatan Ibrahimi Yahudi dengan catatan Bani Hashim itu umurnya sudah beda. Coba perhatikan, tanya ke keluarga Zuhaidi kemarin. Itu kan jelas bahwa DNA-nya itu punya kesamaan genetik dengan Kohanim yang J1. Apakah mereka punya catatan nasab? Enggak. Mereka hanya tahu kakek pertamanya. Mereka keturunan Bani Haritsah. Bani Haritsah ke Bani mana lagi? Makanya buku nasab itu persekongkolan para pencuri nasab kalau saya rasa. Kemudian Dr. Ahmad Utomo pernah berkata bahwa penelitian semacam ini harus memakai konstitusi nasab sebagai ground truth. Coba Mas Ahmad tolong, ini dari referensi dari mana ini? Orang mencatat nasab itu pasca setelah Nabi Muhammad kok. Sebelumnya enggak. Ya diinget-inget aja kayaknya. Tanya Bani Ibrahim yang lain tuh, apakah pelihara buku nasab? Bani Tamim, Bani Al-Qatiri. Al-Qatiri itu core klasternya itu juga J1 tuh ya. Itu turunan Nabi Ismail walaupun ada J2. Tapi uniknya Al-Qatiri itu cuma J1 dan J2. Nggak ada yang lain karena ternyata setelah saya tanyakan yang J2 itu adalah adopsi. Jadi suku lebih kecil bergabung ke suku yang lebih besar kemudian kawin-mawin. Jadi yang Al-Qatiri itu ya tetap ada keturunan Al-Qatiri garis laki-laki, ada yang keturunan Al-Qatiri garis parental. Kejadiannya kayak gitu, mereka mengakui itu kejadiannya. Jadi nggak saya harus keturunan pendiri Al-Qatiri garis laki-laki, enggak. Jadi Al-Qatiri ini mirip keluarga Wali Songo gitu loh. Ini nih ini Mas Ahmad ini harus menjelaskan ini. Penelitian semacam ini kok memakai konstitusi nasab sebagai ground truth ya. Padahal posisi tes DNA itu memvalidasi pencatatan nasab. Ini kayak orang kecelakaan, KTP-nya itu tertulis misalnya entah salah catat, mungkin punya saudara kembar beda telur gitu ya. Itu harusnya tercatatnya golongan darahnya A. Tapi setelah diperiksa oleh tes laboratorium golongan darah O, mana kita yang percaya catatannya hasil lab yang menyatakan golongan darahnya O atau KTP yang menyatakan golongan darahnya A. Kalau kita percaya KTP, mati itu orang kena transfusi darah. Ground truth itu referensi utama yang digunakan ChatGPT sebagai pembelajaran model. Ini referensi dari mana? Kajian nasab atau historiografi Islam adalah ground truth. Bolak-balik ini ajaran sesat ini kalau beneran dari Mas Imam Utomo ini. Sementara penelitian menulis adalah modelnya. Jika modelnya menemukan banyak diskrepansi keragaman haplogrup, harusnya modelnya diperbaiki, bukannya kuantitas nasabnya yang diubah. Ini pemberalan nasab kan gini. Di dalam uji genetika populasi kalau mencari nasab ke atas, kuncinya cuma dua. Secara populasi menggunakan star cluster. Papernya ada dari Dr. Benar itu dan dipakai di mana-mana. Jadi ini intinya melakukan dua kali kerja. Pertama, dicari jarak genetiknya. Kedua, kalau kandidatnya lebih dari satu, lakukan regresi populasi. Akibatnya populasi terbanyak memang yang unggul. Regresi populasi itu begini. Kalau dalam satu generasi itu 1 juta laki-laki, misalnya dia ke generasi ke-40, generasi ke-49 berapa kalau ekspansi populasinya sebesar 1,1. Ingat loh, ketika keturunan kita populasinya naik 2 kali, keturunan laki perempuan, itu bukan berarti keturunan garis laki-lakinya juga naik 2 kali. Kenyataannya tidak seperti itu. Keturunan garis laki-laki itu cuma mendekati angka
plus minus 1, ada yang terus berkurang, ada yang tambah. Ya gini nih, anak lulusan PAI gini nih. Wong jarak genetik itu baku. Udah diuji sampai, ya kalau dari ilmu genetika orang mengenal mulai penyilangan tanaman kan, nyilangin tanaman sampai sekarang. Kalau teori star cluster itu tahun 2000 baru. Kalau kajian nasab ini apa ini? Ini ini berdekatan dengan orang yang ngubur anak perempuannya hidup-hidup. Ya. Historiografi nasab itu tidak bisa dipakai memvalidasi. Kenapa? Dia nggak punya metode menguji kebenarannya sendiri. Beda dengan tes DNA. Contoh tes DNA itu menguji kebenarannya sendiri apa coba? Misal kita nggak percaya bahwa haplogrup itu nggak berubah dari generasi ke generasi. Maksudnya haplogrup dari kakek pertama ya. Kan dia kalau makin generasi ke generasi kan umurnya makin panjang aja. Haplogrup di bawahnya itu namanya cabang, bukan berganti, cabang. Maka metode validasinya adalah kalau kita lakukan modeling dengan tikus misalnya. Tikus itu umur 2 bulan sudah puber. Jadi dari puber sampai dia punya bayi 3 bulanan lah. Itu bisa kita lakukan. Kita modeling seperti itu. Mungkin kalau memodelkan sampai umur Nabi Ibrahim itu 50 tahun, mungkin 50 tahun lah. Lah kalau kajian nasab ini reproducibility-nya gimana? Validasinya gimana? Kan nggak ada. Pencatatannya di masa lalu, tinggal itu divalidasi benar atau salah. Dan ini yang paling parah. Maksudnya ketika DNA bertentangan dengan dokumen sejarah dan nasab, yang harus dipertanyakan adalah metodologi genetika penulis. Saya sudah bilang, pakai jarak genetik 1. Kedua, star cluster. Kalau populasinya terlalu sedikit, begitu kita lakukan regresi populasi, misal harusnya selama 3000 tahun masih ada. Itu begitu cuma 700 tahun udah kakaknya tinggal 1 ke atas, 1 generasi terus. Mungkin sih. Jadi ketika dengan DNA bertentangan dengan dokumen sejarah dan nasab, yang harus dipertanyakan adalah metodologi genetika penulis. Metodologinya baku kok. Papernya kan pernah semua saya bagi. Kalau Rumail Abbas itu apa? Rujukannya kita bulukan semuanya. Yang nggak tahu catatannya itu benar atau salah. Apa pernah ada bukti dia melakukan carbon dating? Nggak pernah. Dan bukannya malah membatalkan nasab komunitas yang punya ragam. Saya itu bukan batalin, menyaring. Yang benar mana, yang pembohong mana. Saya bukan ngingkari adanya haplogrup semua yang ngaku keturunan Nabi itu batal semua, enggak. Ada yang benar, ada yang salah. Kalau Rumail Abbas itu kalau dia berani mengklaim keturunan Nabi, batal. Said Qori batal. Pahlawi batal. Kemudian kemarin dikatakan keluarga Raja Jordan itu dari Bani Kota, ada Bani Kota itu udah tes DNA. Itu alasan nih. Berarti sah. Karena punya jarak genetik dengan Kohanim sekitar 5.000-an lah. Dengan sama saya Adnani 2.600 tahun plus minus 3.000 lah. 2.600 antara 2.300 sampai 3.000 lah. Kan kalau haplogrup Sayyid Adnan itu bukan seperti saya bilang tadi, bisa terjadi di Sayyid Adnan, bisa anaknya, bisa bapaknya, bisa kakeknya, bisa kakek buyutnya. Makanya itu tes DNA itu memakai rentang. Tapi kalau di atas rentang ya tolak klaimnya. Profesor Falsen pernah berkata bahwa hal ini jika terjadi hal seperti ini, maka tugas peneliti adalah menjelaskan kenapa hal itu terjadi. Kenapa hal itu terjadi itu urusan sejarawan. Oke. Urusan biolog adalah
Kalau satu suku itu multiple lineage, kakeknya lebih dari satu, maka sejarawan yang bertugas. Oh ya, terima kasih sama Mas Abdillah Al-Katiri kemarin. Di kami, maksudnya Al-Katiri, itu kenapa haplogrupnya ada J1 dan J2? Yang terjadi adalah di masa lalu itu pernah terjadi aliansi suku-suku. Suku yang kecil itu beraliansi dengan suku yang besar, dan dalam perkembangannya selama ratusan tahun mereka merasa sebagai Bani Al-Katiri, kakeknya juga Al-Katiri, walaupun yang pendirinya adalah J1 tapi keturunan J2. Yang J2 dari mana? Ya mantu otomatis dari suku-suku kecil yang diserap oleh Al-Katiri tadi. Al-Katiri itu walaupun beragam ragamnya cuma dua loh, cuma J1 dan J2. Beda dengan Bani Tamim. Memang Bani Tamim lebih gede lagi. Bani Tamim itu ada J1, J2, GR, kemudian GR apa lagi ya? Entah. Iya. Tapi yang punya kekerabatan dengan Bani Cohen itu cuma yang kekerabatannya dekat maksudnya. Yang J1, J2 punya kekerabatan tapi 15.000 tahun yang lalu. Terlalu jauh. Kalian ini pertanyaan, kalau kenapa hal ini terjadi, itu tidak merubah kesimpulan dari kesimpulan uji biologis bahwa kakeknya itu tidak satu pada zaman forefather pertamanya. Jadi misal forefather pertamanya itu 2000 tahun yang lalu, setelah tes DNA kita ambil kesimpulan ini 3, 4, 5, 6, 10 sampai 11 terserah. Itu yang jelaskan, itu harus ahli sejarah, bukan ahli biologi. Ahli biologi itu cuma ngukur molekular clock aja. Karena kalau kita model di tikus, model di apa lagi yang pendek-pendek umurnya yang punya haplogroup itu ya. Kalau ayam nggak bisa, ayam itu ya bisa aja tapi kelamaan. Ayam itu kan bulanan bertelurnya. Paling mendekati tikus. Nah, lanjut apa yang ditanyakan Profesor Fauzan tadi. Kalau dijawab dari genetika populasi apa? Kenapa beragam haplogrupnya? Itu namanya terjadi admixture. Admixture itu keragaman baru yang timbul karena ada sumber genetik luar yang masuk kita. Contohnya Indonesia Barat ini 82% haplogrup O, tapi kan ada C, ada J1, saudara-saudara yang dari Arab datang, J2 juga dari Arab dan Belanda, kayak gitu. Dan itu sunatullah. Karena kalau tidak ada keragaman genetik, walaupun yang diperlukan autosomal sebenarnya, kromosom Y itu kan indikator kan sebenarnya, maka populasi itu sulit menyesuaikan diri dengan perubahan alam. Keragaman genetiknya bisa dengan cara damai, pesanan, bisa juga dengan cara kasar, apa? Perkosaan, artinya terjadi peperangan. Tapi biar itu yang menjelaskan ahli sejarah. Kalau terjadi peperangan kan bisa ketahuan ya. Misal Madinah itu pernah diserbu Bani Umayyah dan istri-istri para sahabat itu diperkosa mereka, pernah. Gitu. Yang seperti ini ya, seperti ini kan kita bisa analogikan nih, ya. Mana yang bisa dipercaya antara dokumen sejarah dan nasab atau hasil uji genetik? Seperti saya bilang tadi, metodologinya itu pakai jarak genetik dan teori yang namanya star cluster. Teori star cluster itu bisa dibuktikan. Salah satu yang kemudian menggunakan regresi populasi itu adalah Dr. Majid Robinson. Lumayan apa dan bantah ini tulisannya Dr. Majid Robinson yang sudah dipaperkan, tapi bantahnya bacot doang. Jadi misal gini, Anda kecelakaan,
KTP Anda golongan darahnya A, tapi kalau diperiksa di lab golongan darah Anda O, mana yang harus dipatuhi? Catatannya pegawai Dukcapil yang haplogrup golongan darah A atau hasil laboratorium yang menyatakan golongan darah O. Anda butuh transfusi, pilih golongan darah A apa golongan darah O. Kalau Anda ikut KTP golongan darah A, ya Anda mati habis itu. Di sini sesat berpikirnya Rumail Abbas di situ. Dia tidak mengukur derajat kepastian di antara dua output kerja ini. Dokumen sejarah dan nasab itu bukan kerja ilmiah loh. Itu cuma recording aja, pencatatan. Walau bukan kata ahli nasab, validasinya harus tetap. Apa mereka ngintip bapak ibunya campur? Kan enggak. Sampai sekarang itu ahli nasabnya Balawi nulis nggak nama ibunya Ubaidillah siapa? Kapan akad nikah mereka? Membuktikan Ubaidillah bukan anak hasil zina dengan metode ilmu nasab itu bagaimana caranya? Kalau ilmu biologi cuma dari sebatas ilmu biologi, nggak peduli mereka kawin nikah sah atau tidak, seseorang itu dinyatakan keturunan biologi seseorang, ya itu aja. Kalau saya pribadi sih, kalau nasabnya sudah dicatat Allah, manusia itu tidak berhak membatalkan apa yang dicatat Allah itu. Saya pribadi ya. Makanya apa yang diputuskan Muktamar NU di Donohudan itu udah benar, bahwa tes DNA itu bisa membatalkan nasab, tapi tidak bisa dipakai untuk memastikan nasab. Memastikan nasabnya kan butuh tambahan data. Kalau membatalkan nasab, data di luar data biologi cuma klaim aja. Seperti yang tadi jadi di Bani Ismail itu kan banyak yang nggak punya catatan nasab. Tapi misalnya seperti Raja Arab kalau nggak salah itu mengaku keturunan Bani Hanifah di masa lalu, di zaman Rasulullah kalau nggak salah. Itu kan Bani Ismail tuh. Ya udah itu sebagai informasi awal. Kemudian yang Bani Tamim, ya kebanyakan nggak nyatet lah. Ya pengakuannya sebagai keturunan entah Ibnu Tamim atau Abu Tamim, ya, saya nggak tahu kakek pertamanya namanya siapa. Ya itu yang sebagai informasi awal. Karena kalau nggak ada klaim, apanya yang mau divalidasi gitu. Nah, yang divalidasi itu kan klaimnya. Di sini ini Mas Ahmad Utomo harus menjelaskan ini. Konstitusi nasab sebagai ground truth ini harus menjelaskan ini. Kok ada konstitusi nasab itu? Konstitusi nasab itu kesepakatan, bukan Allah memerintahkan. Dalam hal ini tuh Rasulullah sangat hati-hati loh. Karena Rasulullah itu cuma membolehkan catatan nasabnya itu cuma kesayyitanan. Gak berani mencatat nama di atas sayyitanan sampai ke Nabi Ismail itu gak berani. Bahwa Rasulullah itu mengklaim sebagai keturunan Nabi Ismail itu bukan klaim kan, itu oral tradition lah itu. Bagaimana dengan keturunan Nabi Ismail yang cabang branch off-nya, divergensinya antara Sayyid Adnan dengan Nabi Ismail. Jadi kurang lebih beda waktunya 2000 tahun. Percabangannya di situ gimana? Mereka nggak punya catatan nasab. Pakai konstitusi apa? Kalau benar Mas Ahmad Utomo mengatakan ke Mas Rumail, ya ini mengajari Rumail Abbas jadi memberhalakan konstitusi nasab. Nggak ada konstitusi nasab ini. Contoh akad nikah segala macam kan baru ada setelah Nabi Muhammad. Sebelumnya gimana coba? Fikih pernikahan kita kan baru diproduksi setelah Nabi Muhammad. Sebelumnya gimana coba? Ini juga ground truth referensi utama digunakan ChatGPT sebagai basis pembelajaran model.
ngawur ini. Ini terserah programmernya. Ya, programmer cari yang mutability-nya paling kecil dong. Wong dia ahli AI aja bukan, pakai kayak gini. Ini kalau kuliah berdusta ya kayak gini. Ini paling Hanifah Alatas ya model pikirnya gini. Kalau tes DNA dengan catatan NASA beda, maka tes DNA yang salah. Kalau nomor mesin dan nomor rangka berbeda dengan STNK dan PPKB, maka nomor mesinnya yang salah. Petugas pemeriksaan nomor mesin yang salah. Logika Balawi ini dan logikanya Rumail Abbas. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.